Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmat membolehkan bagi makhluk ini at-talaba, mencari rezeki. Subhanallah. Nah, jadi orang-orang yang berkecimpung mencari rezeki itu sebenarnya berada di dalam lautan rahmatnya Allah. Jangan picik kita umat Islam ini berpikir kita ini kadang-kadang mendengar wasiat khatib setiap hari Jumat, di mana wasiat khatib ini termasuk rukun Jumat, yaitu wasiat bittaqwa. Lalu ujar khatib, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjunjung perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Di otak kita ini menangkap menjunjung perintah-perintah Allah ini, ya latif saja di atas sajadah lah, itikaf di masjid saja menjunjung perintah Allah inilah, atau jungkang ruat sembahyang. Kada itu, buang pikiran pian itu agama yang sempit di dalam kehidupan pian. Pian ini termasuk menjunjung perintah Allah, kepuhumaan, itu ibadah, dan itu adalah bagian dari takwa. Maunjun, iya aja juga, asal jangan maunjun tambah kurang. Itu termasuk imtisal, karena kita diperintahkan Allah untuk mencari rezeki. Syekh Ali Al-Khawas pernah berkata, dan jadi ilmu manfaat buat kita berataan. Apa kata Syekh Ali Al-Khawas yang kurang lebih ujar beliau? At-tujar An-Najjar minto, An-Najjar, An-Najjar ini tukang kayu. Tukang kayu. Dahulu kan tukang kayu, masih belum ada samin mungkin. Maulah kursi, maulah rumah. Apalagi bahari kada ada sinso. Jadi gawian yang kada pernah maju, mapa maulah papan karena beundur terus. An-Najjar itu tasbihuhu, ujar beliau, fi min syarihi, tasbih tukang kayu itu digergajinya. Nah, sambil menggergaji itu tasbih mereka tukang kayu. Bisa kalah orang yang di atas sajadah dalam masjid, bisa kalah orang yang di atas penyembahyangan di dalam kamar, tapi mengharap pemberian orang lain, tamak atas pemberian orang lain, walaupun tasbihnya ganal, walaupun muntungnya subhanallah, maksudnya subhanallah, subhanallah. Inya kada tahu di orang menggergaji. Kita kias saja lagi ini, adukan saminnya, susunan bataknya, kancangan mitirannya, inya apa ini, mempelistar, itu tasbih para tukang-tukang. Jadi jangan pian menganggap nangaran ibadah itu cuma hanya maulai tasbih, hanya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kada itu. Pekerjaan apapun, wal fallahu kata beliau, dan tasbihnya para petani adalah pipasihi, dicangkulnya, dikapaknya, ditajaknya, ditiraknya, amun orang naman dulang. Semua itu adalah tasbih mereka-mereka yang bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Ada ini mau kayak mahawai, mau menangis, aku ngejar pabilo kok ke masjid kayak orang. Amun ke masjid dia bandah mengantuk juga, baik menggergaji. Ini karena kita ini terlalu terkontaminasi bahwa memaknai ngaran takwa itu cuma beribadah kepada Allah.
pian nang berjalan mundar mandir melayani pedagang. Ada yang bilang anyak tetakunannya, ini baju ini pang berapa? Mas halusinan dibukanya. Sekalinya kada jadi meninggalkan hanyut melipati. Itu adalah tasbih para pedagang. Mudahan dapat rahmat Allah kita beretaan. Turun beisukan kepahumaan, hibak sudah di hurung tungau, nang di bawah, nang di atas. Itu tasbih bubuhan para petani. Orang di kantor karena melayani masyarakat, pulpennya bergerak, tangannya lawan laptop. Itu tasbih-tasbih para pekerja. Ini menurut Syekh Ali Al-Khawas. Mati dalam keadaan bekerja seperti itu, matinya dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena dia mati dalam beribadah. Tidak akan pernah berbeda ketika orang takbiratul ihram hendak sembahyang lalu diambil umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah dengan belajar inilah kita makin luas berpikiran bahwa kada sesempit itu nangaran takwa kepada Allah ini. Buat bibinian misalnya ayam tikar misalnya, itu tasbih bukan bibinian. Umpama mengambil upah mahatap mahambit, itu tasbih mereka. Menure memutong, maka kamu kada bisa nih lingkarannya bisa luput. Itu tasbih-tasbih bubuhan pian para pemutong karet. Jadi jangan pian anggap nangaran ibadah itu cuma di dalam langgar, cuma di dalam musalla, cuma mengaji Quran, cuma di dalam masjid. Semua pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Rahman dan Rahim ini adalah ibadah buat pian. Menyupir ibadah. Soalnya membawa bibinian nang ini nang luputnya. Ini masalahnya.